Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kita lanjut materi kita di pertemuan kedua ini, masih bersama Ibu Sartika Wahyudi. Nah, apa sih materi kita pada pertemuan kedua ini? Tentunya kita masih membahas mengenai Jepang di Indonesia. Nah, materi kita untuk pertemuan kedua ini adalah penindasan Jepang dan perlawanan di berbagai daerah. Sebelum kita masuk materi, ada beberapa indikator atau hal yang akan Ananda capai dengan mempelajari materi di video ini. Yang pertama adalah Ananda semua mampu mendeskripsikan sistem ekonomi perang. Yang kedua, pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga, pengerahan Romusa. Kemudian bagian yang kedua, Ananda semua nanti akan mampu menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian mendeskripsikan perlawanan rakyat terhadap Jepang. Nah, inilah indikator yang harus Ananda capai setelah menyimak dan melihat video pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini. Langsung saja kita masuk ke materi kita. Nah, kemarin pada video pertama atau pertemuan pertama, Ibu juga udah membahas mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia dan juga organisasi Jepang di Indonesia. Kembali kita mengulas sedikit mengenai materi kita sebelumnya. Kita mulai kemarin dari Jepang masuk ke Indonesia. Nah, Jepang masuk ke Indonesia itu dimulai ketika Jepang Perang Dunia Kedua, ketika dimulai adanya perlawanan terhadap penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat. Kemudian baru Jepang melanjutkan penjajahannya ke negara Indonesia. Setelah itu pendudukan Jepang di Indonesia, adanya dampaknya. Nah, dampak dari perlawanan, kemudian perlawanan terhadap Jepang, dan juga nanti akan berhubungan dengan persiapan kemerdekaan rakyat Indonesia. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai dampak kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia dan juga perlawanan terhadap Jepang, perlawanan Jepang di Indonesia. Baiklah. Nah, kita masuk materi kita, penindasan Jepang dan perlawanan di berbagai daerah. Penindasan Jepang di Indonesia dimulai pertama itu adanya ekonomi perang. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi perang? Ekonomi perang itu adalah kebijakan yang mengerahkan semua kekuatan ekonomi untuk menopang keperluan perang. Nah, seperti yang kita bahas pertemuan pertama kemarin bahwa Jepang datang ke Indonesia tujuannya adalah untuk mencari dukungan, baik itu dukungan materi, moral, ataupun tenaga demi memenangkan Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik Raya. Maka kebijakan yang diterapkan di Indonesia yaitu adanya ekonomi perang. Ciri-ciri dari ekonomi perang ini adalah penerapan berbagai pengaturannya, pembatasannya, dan juga penguasannya tujuan untuk memenangi perang. Nah, Anda semua pasti ingat kan perang apa? Yaitu Perang Pasifik Raya. Tujuan dari ekonomi perang sendiri yaitu ingin menguasai dan memperoleh sumber bahan mentah terutama minyak bumi untuk kelangsungan perang. Yang pertama. Yang kedua, memotong garis suplai musuh yang bersumber dari Indonesia. Ya, musuhnya seperti Belanda, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Kemudian, nah, ekonomi perang sendiri itu dimulai pada tahun 1942. Nah, ekonomi perang ini merupakan aturan dari Angkatan Darat ke-16. Nah, aturannya adalah mengenai perkebunan karet, kopi, dan teh. Nah, aturannya adalah untuk pengawasan mengenai perkebunan karet, kopi, dan teh dan diawasi langsung oleh Gunseikan. Nah, Gunseikan seperti yang kita bahas kemarin, Gunseikan itu adalah kepala staf militer yang berfungsi sebagai kepala staf. Nah, itu yang dimaksud dengan Gunseikan. Kemudian Gunseikan ini dibantu oleh Saibi Kigyo Kanrikodan atau SKK
Nah, tujuannya adalah untuk mengawasi pelaksanaan dan menentukan harga jual hasil perkebunan dan masalah pengkreditan. Ini yang dilakukan pada masa sistem ekonomi perang di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut mengenai dampak sistem ekonomi perang yang ditetapkan oleh Jepang di Indonesia. Dampaknya yang pertama adalah kemunduran sektor perkebunan. Mengapa kemunduran sektor perkebunan menjadi salah satu dampak dari kebijakan ekonomi perang? Karena hal ini berkaitan dengan kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan kerjasama dengan negara-negara Eropa. Oleh karena tidak perlu memperdagangkan hasil perkebunan seperti kopi, tembakau, dan teh, maka Jepang tidak lagi mengembangkan jenis tanaman tersebut. Nah, Jepang justru merehabilitasi perkebunan kina dan tebu. Kemudian, yang kedua, setiap wilayah di Indonesia merupakan autarki. Nah, jadi dampak yang kedua adalah adanya sistem autarki. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem autarki? Sistem autarki adalah merupakan sistem perekonomian yang mewajibkan setiap daerah memenuhi kebutuhan sendiri dengan memberikan juga sumbangsi terhadap kepentingan perang. Nah, seperti kita ketahui, perangnya yaitu Perang Asia Timur atau Perang Pasifik Raya. Yang selanjutnya, Jepang juga membagi Pulau Jawa menjadi 17 autarki, Sumatera 3 autarki, dan 3 autarki lingkungan Minseifu atau wilayah yang diperintah oleh Angkatan Laut. Sehingga sistem ekonomi menyebabkan keadaan ekonomi semakin parah, sehingga pada tahun 1944 kekurangan sandang dan pangan yang terjadi di beberapa tempat. Dampak yang ketiga yaitu terjadinya erosi dan banjir. Nah, mengapa sih bisa terjadinya erosi dan banjir? Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya bahwa pada tahun 1944 maka terjadilah kekurangan sandang dan pangan. Maka Jepang berusaha bagaimana cara menyuplai kekurangan tersebut. Maka Jepang berusaha mengatasi dengan membuka lahan baru. Rakyat diminta untuk menebang tanaman kopi dan teh serta mengganti dengan tanaman seperti padi dan juga jagung. Pada perkembangannya, pemerintah Jepang membuka 500.000 hektar hutan di Pulau Jawa dan 10.000 hektar di Sumatera Timur. Nah, pembukaan lahan atau hutan secara besar-besaran ini ternyata berdampak buruk bagi lingkungan, yaitu menyebabkan terjadinya banjir, erosi, dan juga banjir. Dampak yang keempat adalah penanaman jara. Nah, penanaman pohon jara ini menjadi salah satu dampak dari kebijakan ekonomi perang juga. Selanjutnya, baiklah, setelah kita membahas sistem ekonomi perang, maka kita lanjutkan bagian yang kedua, yaitu bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, bagaimana sih penindasan Jepang dalam bidang pendidikan dan juga kebudayaan?